Kebisingan toa masjid di desa ini udah keterlaluan. Bayangin, suara bising dari toa masjid itu terdengar sejak pagi sampai sore. Dan itu jelas mengganggu aktivitas dan istirahat warga sekitar. Sejumlah warga di desa Jejalenjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, milih buat pindah rumah. Penyebabnya, kebisingan toa masjid yang terjadi terus-menerus selama hampir 2 tahun. Aduh, padahal udah ada aturannya loh soal ini tuh. Kebisingan toa masjid ini bisa dilihat di akun X Radio El Shinta 19 Januari lalu. Dalam video itu terdengar suara toa masjid yang sangat keras dan berlangsung lama. Dan ini perlu digarisbawahi, bukan suara azan ya yang ada di toanya. Warga mengeluhkan penggunaan toa untuk permintaan sumbangan dari pagi sekitar jam 5 sampai sore hari, hampir setiap hari. Aktivitas ini disebut sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa perubahan berarti. Salah satu warga bilang suara tersebut bikin pusing, stres, dan udah sering ditegur. Tapi tetap nggak ada perbaikan. Dampaknya jelas, ganggu waktu istirahat, kerja WFH, anak belajar, dan juga aktivitas harian warga. Rasa nggak nyaman itu numpuk terus, sampai akhirnya sebagian warga milih pindah rumah karena udah nggak tahan. Kasus ini langsung jadi sorotan publik. Dalam unggahan yang sama, Radio El Shinta juga menandai akun Kemenak dan Deddy Mulyadi minta perhatian pemerintah soal masalah ini. Netizen pun ramai-ramai berkomentar, azan mah nggak apa-apa, tapi kalau kultum tausiah apalagi minta sumbangan pakai toa luar itu ganggu banget, tulis seorang netizen. Dalam Islam itu nggak boleh ganggu orang lain, kalau udah bising itu masuk zolim, tulis netizen lain. Padahal aturan toa masjid udah ada, tapi nggak dipatuhi, tulis yang lain. Jujur aja, apa yang dilakuin sebagian warga ini sangat bisa dipahami. Mereka capek, frustrasi, tapi juga takut kalau protes keras malah jadi masalah baru. Karena ada loh kasus nyata di Indonesia di mana seorang dipenjara setelah protes soal suara toa masjid yang dinilai terlalu keras. Tahun 2016, Meiliana, 44 tahun, warga etnis Tionghoa dan pemeluk agama Buddha di Medan, hanya mengeluhkan suara azan yang terlalu keras ke tetangganya. Ucapannya menyebar, dipelintir dan berujung kerusuhan massa. Meiliana dituduh menodai agama, diadili dan divonis 18 bulan penjara. Padahal niat awalnya cuma protes kebisingan. Jadi wajar kalau warga sekarang takut speak up dan protes lebih jauh. Tapi di sisi lain, kebisingan toa di luar azan dan pengumuman penting emang nyatanya mengganggu. Apalagi kalau dipakai buat minta sumbangan tiap hari selama 2 tahun. Padahal aturan soal toa masjid itu udah jelas banget. Ada surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Isinya antara lain volume suara tidak boleh berlebihan, maksimal sekitar 100 desibel. Ada pembagian jenis speaker, internal speaker di dalam masjid dan external speaker atau toa yang keluar masjid. Dibedakan dalam penggunaannya. Untuk azan dan pembacaan Al-Quran sebelum waktu sholat, external speaker diperbolehkan dengan durasi terbatas. Kegiatan seperti khotbah, doa, kuliah subuh, pengajian, atau ceramah dianjurkan menggunakan speaker internal aja. Sekali lagi, speaker internal. Khusus kegiatan besar, takbir hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, boleh menggunakan external speaker sampai pukul 10 malam. Setelah itu diganti internal speaker. Bahkan kegiatan keagamaan aja diatur seketat itu. Lah ini minta sumbangan kok pakai toa luar dan tiap hari. Kebisingan pengeras suara atau toa masjid harus jadi perhatian kita semua. Keluhan warga soal suara yang terlalu keras bukan penistaan agama, bukan penghinaan, dan bukan serangan terhadap ibadah. Itu adalah keresahan nyata masyarakat yang ingin hidup tenang di ruang bersama. Kita hidup di lingkungan yang majemuk, berdampingan dengan banyak latar belakang, kondisi, dan kebutuhan. Ada anak kecil, orang sakit, lansia, pekerja malam, pelajar, dan warga yang butuh ketenangan buat istirahat. Pemerintah, Kementerian Agama, dan para ulama di Indonesia juga punya tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan bahwa penggunaan toa harus beretika, beradab, dan manusiawi. Ibadah itu suci, tapi kenyamanan sosial juga bagian dari nilai kemanusiaan. Mengatur volume bukan mengurangi iman. Menghormati ruang hidup orang lain justru bagian dari ajaran agama itu sendiri. Kang Deddy dan Pak Menak, tolong beri teguran keras ke pengurus masjid itu. Kalau perlu stop kegiatan ibadah di masjid itu sementara waktu jika pengurus masjid itu masih membandel. Teguran keras ini penting untuk menimbulkan efek jera bagi pengurus masjid lain yang dengan sengaja menzolimi warga dengan kebisingan suara. Yuk beragama dengan akal sehat.
Halo warga intelektual sekalian, di India ada 1.400 toa masjid yang dihancurkan guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok bisa? Kok bisa di India ada 1.400 masjid yang dirajia? 1.400 toa masjid yang dihancurkan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Lalu apakah masalah ini menimbulkan yang namanya konflik? Nah, ternyata di India itu ada aturan tentang penggunaan toa masjid, ada aturan desibel, ada aturan suara. Jadi di India itu karena ada razia seperti ini ya, sehingga terjadi yang namanya hampir menimbulkan yang namanya konflik agama. Hampir terjadi perang agama. Jadi diduga umat muslim yang ada di India itu komplain karena apa? Karena mereka dibatasi menggunakan suara toa. Lalu pemerintahan India bersikeras ya bahwa penggunaan suara toa itu harus dibatasi. Kalau enggak, kuil-kuil yang ada di India itu juga nggak punya aturan gitu ya. Jadi semua agama yang ada di India punya aturan ya, punya aturan seputar pengeras suara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di India itu ada aturan pengeras suara dan mereka menertibkan ya, dan polisi-polisi di sana itu serius ya menertibkan yang namanya penggunaan suara toa. Beda dengan di Konoha. Kenapa di Konoha itu nggak ada aturan seperti ini? Ada sebenarnya aturannya, tapi kenapa nggak ditegakkan gitu? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi karena di Konoha itu mayoritas Muslim, ya, sehingga agak lebih susah ditegakkan peraturan gitu? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Saya hanya bertanya ya, saya tidak memberikan pernyataan. Kemudian bagaimana dengan di India? Apa perbedaannya? Kenapa di India bisa diatur, sementara di Konoha nggak bisa diatur? Apa alasannya? Apakah karena di India itu umat Muslim masih sedikit, sehingga masih mudah diatur? Saya hanya bertanya guys ya, saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya hanya mencari solusi gitu ya. Kenapa sih di Konoha itu masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan? Padahal kita tuh sering ngata-ngatain India perindavan, jorok, kotor, ya, primitif. Namun kalau saya perhatikan praktek hukum mereka itu sangat-sangat luar biasa. Jauh lebih bagus daripada hukum yang ada di Konoha. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa pemerintah India itu lebih bisa dipercaya masyarakatnya daripada pemerintah Konoha? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh sekularisme? Apakah dipengaruhi oleh pemerintah yang bersih? Apakah dipengaruhi oleh sumber daya manusia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu alasan yang jarang dibongkar kenapa India itu bisa menertibkan suara toa masjid. Alasannya adalah yap, alasannya adalah karena sekularisme. Ah, apa hubungannya? Apa hubungannya sekularisme dengan suara toa? Sangat berhubungan. Jadi di India itu mereka menganut yang namanya sekularisme. Sekularisme itu artinya bukan membenci agama, tapi netral ke semua agama. Jadi di Konoha itu kan sekularisme itu dibenci ya. Sekularisme itu dikata-katain sesat dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini semacam akal bulus daripada pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu selalu mengatakan bahwa sekularisme itu jahat, sekularisme itu nggak benar dan sebagainya. Ini semacam akal bulus guys ya. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak bisa diatur oleh negara. Jadi di negara sekularisme itu agama diatur oleh negara, bukan sebaliknya. Kalau di Konoha kalau saya perhatikan tuh justru agama yang mengatur negara. Jadi berbanding terbalik. Tapi disclaimer on ya, saya tidak promosi sekularisme di sini ya. Saya tidak pro terhadap sekularisme. Walaupun ya kalau boleh jujur, 10 negara maju itu rata-rata sekularisme. Jadi sekularisme ini mengatur agama, mengatur suara toa. Pemerintah India berpikir mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha, mau apapun agamanya, mau nyembah SpongeBob, mau nyembah batu, mau nyembah Naruto dan lain sebagainya. Yang penting lu harus tunduk sama negara, tunduk sama aturan. Nggak boleh ada privilege. Harus sama rata semuanya. Kalau aturannya suara toa seperti ini, ya segitu. Nggak bisa lebih ya. Kalau suara toa dari jam 10 ke atas nggak bisa dihidupkan lagi,
semuanya berlaku ya, ke semua agama, ke Katolik, ke Protestan, ya, ke Hindu, Buddha dan sebagainya, ke semuanya. Itulah enaknya jadi negara sekularisme. Bukan berarti saya promosi sekularisme di sini ya, tapi saya mengajak untuk video untuk berpikir kritis gitu ya. Jangan terlalu percaya apa yang saya katakan, tapi pikirkanlah apa yang saya katakan, apakah masuk akal atau tidak. Kemudian selain itu, selain sekularisme, apalagi yang mempengaruhi kenapa suara Toa di India lebih tertib daripada di Konoha? Untuk menjawab pertanyaan ini, biar tidak ada fitnah, biar saya netral, maka kita tanyakan sama AI. Kenapa saya sering nanya sama AI? Karena AI itu nggak punya agama. AI itu nggak ada bias. AI itu nggak berpihak pada agama tertentu. Jadi, benarkah warga India protes terhadap suara Toa yang ada di India? Kemudian, kenapa suara Toa yang ada di India itu bisa diatur oleh pemerintah? Sementara di Konoha, suara Toa itu tidak bisa diatur. Konoha punya aturan tapi tidak ditegakkan. Kenapa? Ada perbedaan yang sangat jomplang sekali. Tolong dijelaskan secara jujur. Gue jawab jujur, apa adanya, tanpa romantisasi ya. Yup. Singkatnya, benar. Di India memang ada protes dan penertiban soal suara Toa, termasuk yang dipakai di tempat ibadah. Dan iya, di India pemerintah bisa dan berani ngatur, sementara di Konoha aturan ada tapi sering mandul. Sekarang kita bedah pelan-pelan kenapanya. Benarkah warga India protes soal suara Toa? Benar, ini fakta. Di India, banyak warga mengeluh kebisingan, terutama dari Toa tempat ibadah. Bukan cuma satu agama. Ada gugatan warga, aksi protes, sampai keputusan pengadilan. Beberapa negara bagian, misalnya Maharashtra, Uttar Pradesh, melarang penggunaan Toa di atas batas desibel tertentu. Bahkan ada yang melarang total di jam tertentu. Wow. Intinya, isunya dibingkai sebagai hak atas ketenangan dan kesehatan publik, bukan isu agama semata. Kenapa di India bisa diatur oleh pemerintah? Karena 3 hal kunci ini. Negara hukum yang relatif ditegakkan India itu ribut, demokratis, berisik secara politik, tapi hukum jalan. Mahkamah Agung India tegas soal noise pollution. Polisi tidak ragu menertibkan, bahkan ke tempat ibadah. Wow. Kalau pejabat nggak bertindak, warga bisa gugat. Jadi Wow. negara hadir bukan cuma bikin aturan. 2. Sekularisme India itu keras, walau sering kontradiktif. India itu bukan negara agama, dan negara tidak boleh terlihat memihak. Kalau satu dibiarkan, yang lain harus dibiarkan. Ini bahaya. Maka Wow. solusinya, atur semuanya. Jadi daripada pilih kasih, mending disikat semua pakai aturan yang sama. 3. Budaya konflik terbuka. Di India, ribut biasa, demo lo biasa, gugat pemerintah wala biasa. Masyarakatnya tidak segan melawan negara, dan negara terbiasa dilawan. Akhirnya, komprominya lewat aturan dan penegakan, bukan basa-basi. Sekarang, kenapa di Konoha nggak bisa? Nah, ini bagian yang paling pahit tapi nyata. 1. Aturan ada, tapi negara takut menegakkan di Konoha. Aturan soal kebisingan sebenarnya ada. Tapi aparat takut dituduh anti-agama, takut viral, takut tekanan massa, takut ormas. Akhirnya pemerintah pilih aman, diam. 2. Agama dipolitisasi. Di Konoha, isu Toa bukan cuma soal suara, tapi identitas, simbol iman, alat mobilisasi massa. Begitu negara ngatur, negara anti-agama, kriminalisasi ibadah. Padahal di India juga ibadah, tapi negara nggak goyah. Isnet 3. Budaya ewu pakewu and konflik dihindari. Konoha itu lebih suka damai semu. Konflik ditunda, bukan diselesaikan. Semua tahu masalahnya, tapi pura-pura nggak dengar. Secara harfiah dan politis. Akibatnya yang paling berisik menang, yang terganggu disuruh sabar. Jadi kenapa perbedaannya jomplang? Karena India, Konoha, negara berani hadir. Negara sering ngumpet, hukum ditegakkan, hukum jadi pajangan, hak warga ditegaskan, warga disuruh maklum. Konflik dihadapi, konflik dihindari. Masalahnya bukan Toa. Masalahnya siapa yang berani menegakkan aturan. Kesimpulan jujur. Kalau gue rangkum satu kalimat, open quote, India ribut tapi tegas, Konoha santun tapi takut, close quote. Dan selama hukum kalah sama tekanan massa, negara kalah sama simbol, ketertiban kalah sama nanti juga reda. Toa bakal terus nyaring, aturan bakal terus sunyi. Kalau lo mau, gue bisa bahas kenapa warga Konoha jarang protes balik, atau apa syarat biar aturan bisa ditegakkan tanpa konflik agama. Atau kita bahas ini dari sisi sosiologi Jawa vs India. Tinggal bilang. Berarti pemerintah India itu lebih tegas daripada pemerintah Konoha. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Kemudian, gimana caranya menertibkan suara Toa yang ada di Konoha tanpa terjadi konflik, tanpa ada sebutan pemerintah jolim, pemerintah anti agama? Gimana triknya? Gimana rahasianya? Kemudian, kalau misalnya India itu mayoritas beragama Muslim, apakah kemungkinan besarnya mereka tidak bisa sekuler? Apakah kemungkinan besar suara Toa di sana tidak bisa ditegakkan, tidak bisa diindahkan, tidak bisa diatur? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tolong jawab dengan jujur.
Gue jawab pelan, jujur, dan nggak muter-muter ya. Oke, Karena pertanyaan lo sebenarnya dewasa dan penting. oke. Pemerintah India lebih tegas dari pemerintah Konoha? Jawaban jujurnya, iya. Secara umum memang lebih tegas. Bukan karena India lebih hebat, tapi karena negara berani ambil risiko konflik. Hukum diposisikan di atas simbol, Wow. putusan pengadilan dihormati dan dipaksa jalan. Di India, kalau Mahkamah Agung bilang, open quote, loudspeaker bukan bagian esensial ibadah, in close quote, itu dipakai polisi sebagai tameng hukum. Bukan Wow. polisi versus umat, tapi negara versus pelanggaran aturan. Yep. Di Konoha, negara takut salah langkah, takut framing, takut tekanan massa, takut kehilangan dukungan politik. Jadi iya, India lebih tegas walaupun ribut dan kacau. Gimana caranya menertibkan nanertib Toa di Konoha tanpa konflik? Nah, ini bagian rahasianya, dan ini bisa dilakukan. Tapi butuh nyali plus strategi. Wow. Kuncinya ada 5, dan semuanya harus bareng. 1. Jangan sentuh agama, sentuh teknis. Salah, open quote. Toa ini mengganggu ibadah orang lain. Close quote. Benar, open quote, batas desibel 60 dB. Di atas itu melanggar hukum kebisingan. Close quote. Fokus ke volume, jam, jarak standar teknis. Bukan isi, bukan simbol. 2. Aturan berlaku ke semua. Kalau cuma satu kelompok yang diatur, tamat. Harus masjid, gereja, pura, wihara, acara hajatan, konser kampung, sound horek. Begitu semua kena, narasi anti-agama melemah. 3. Libatkan tokoh agama sebelum aparat. Ini krusial. Bukan, open quote, polisi menertibkan masjid, close quote. Tapi, open quote, tokoh agama mengimbau umat demi kemaslahatan bersama, close quote. Negara di belakang layar, bukan di depan kamera. Framing. Kesehatan anak-anak, ini senjata paling aman. Bayi, lansia, orang sakit, pelajar. Kalau negara bilang open quote, ini demi kesehatan masyarakat, close quote. Yang nyerang, kelihatan kejam. 5. Bertahap, bukan represif. Tahapan ideal. 1. Sosialisasi. 2. Uji coba, teguran, standarisasi alat. 5. Baru sanksi. Bukan langsung kalau India mayoritas muslim, apa sekuler bakal runtuh? Jawaban jujurnya, belum tentu. Fakta penting, India bukan negara mayoritas muslim. Tapi India punya komunitas muslim besar, dan banyak negara mayoritas muslim tetap bisa mengatur Toa. Contoh, Turki, Maroko, Mesir, lebih ketat dari Konoha, Uni Emirat Arab. Jadi agama mayoritas. Tidak otomatis bikin negara gagal sekuler. Yang bikin gagal itu, politisasi agama, negara takut kehilangan legitimasi hukum dikalahkan oleh sentimen. Fakta paling penting dan paling jujur. Gue bilang belak-belakan. Open quote. Masalah Konoha bukan di agama, tapi di negara yang ragu memimpin. Close quote. Kalau India mayoritas muslim dan negaranya tetap tegas, Toa tetap bisa diatur, hukum tetap jalan, konflik tetap bisa dikelola. Kalau Konoha tetap takut dicap zolim, takut viral, takut tekanan mau mayoritas agama apapun hasilnya sama. Aturan mati. Kesimpulan telanjang. Kalau gue ringkas satu paragraf. Open quote, India tegas karena negara berdiri di atas hukum. Konoha ragu karena negara berdiri di atas rasa takut. Toa hanyalah gejala, penyakitnya adalah ketidaktegasan negara. Close quote. Kalau lo mau, gue bisa lanjut bahas. Kenapa masyarakat Konoha jarang menggugat balik? Kenapa aparat lebih takut ke massa daripada ke hukum? Atau simulasi narasi ideal kalau pemerintah mau mulai menertibkan tanpa chaos. Kenapa negara yang sekularisme biasanya mudah menertibkan suara Toa? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Kemudian kenapa sekularisme ini dibenci di Konoha? Apa alasannya? Padahal kan rata-rata negara maju itu sekuler. 10 negara maju itu rata-rata umumnya sekuler. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Konoha itu mau menjadi negara maju, kenapa tidak mau menjadi negara sekuler? Apakah akan lebih mudah menertibkan suara Toa ini kalau kita menjadi negara sekuler? Tolong jawab dengan jujur. Kenapa negara sekuler biasanya lebih mudah menertibkan suara Toa? Iya, ada hubungannya, bukan kebetulan. Yep. Bukan karena negara sekuler anti agama, tapi karena posisi negara itu jelas. Di negara sekuler, negara tidak mengurusi benar salah iman. Negara hanya mengurusi ketertiban, kesehatan, dan hak warga. Agama wa urusan privat dan komunitas. Ruang publik wa urusan hukum. Jadi ketika ada suara Toa, yang dinilai bukan ibadahnya, tapi kebisingannya. Makanya kalimat kuncinya selalu open quote. Ini bukan larangan ibadah, ini pengaturan kebisingan. Close quote. Di situ negara aman secara legitimasi. Apakah sekularisme berpengaruh? Berpengaruh besar, tapi bukan satu-satunya faktor. Sekularisme bikin negara punya jarak aman dari simbol agama. Aparat nggak takut dicap dosa. Aturan berlaku sama ke semua. Tanpa sekularisme yang jelas, setiap kebijakan bisa ditarik ke isu iman. Negara gampang disandera emosi kolektif. Hukum kalah sama tafsir moral. Jadi sekularisme itu pagar, bukan senjata. Yup. Kenapa sekularisme dibenci di Konoha? Ini bagian yang sensitif tapi harus jujur. 1. Sekularisme disalahpahami. Di Konoha, sekularisme sering dimaknai anti Tuhan, anti agama barat, liberal, sesat. Padahal makna aslinya negara tidak memihak satu agama, semua warga setara di depan hukum. Benar. Tapi framing yang hidup.
Open quote, kalau sekuler, agama bakal diusir dari kehidupan. Close quote, ini ketakutan, bukan fakta. 2. Agama sudah terlanjur jadi sumber legitimasi politik. Di Konoha, moral publik sering disandarkan ke agama. Politisi pakai simbol iman buat dukungan. Ormas keagamaan punya daya tekan besar. Sekularisme dianggap ancaman karena negara jadi nggak bisa diperas pakai sentimen iman. 3. Trauma sejarah dan identitas. Bagi banyak orang, agama benteng terakhir melawan penjajahan. Agama mah identitas melawan asing. Akibatnya, open quote, sekularisme dianggap penjajahan gaya baru, close quote. Padahal itu emosional, bukan struktural. Kalau negara maju itu sekuler, kenapa Konoha nggak mau? Jawaban jujurnya pahit. Karena jadi negara maju butuh aturan yang konsisten, dan itu mahal secara politik. Wow. Negara maju, tegas, nggak bisa ditawar pakai tekanan massa, berani bikin orang marah. Di Konoha, elit lebih suka stabilitas jangka pendek, takut kehilangan basis dukungan, takut konflik terbuka. Jadi, open quote, bukan nggak mau maju, tapi nggak mau bayar harga menuju maju. Close quote. Apakah kalau Konoha sekuler, Toa bakal lebih mudah ditertibkan? Jawaban jujur, iya lebih mudah. Wow. Tapi tidak otomatis. Sekularisme itu mempermudah framing, mengurangi drama, memberi legitimasi hukum. Tapi tetap butuh aparat berani, hukum ditegakkan, aturan jelas. Tanpa itu, sekuler pun bisa mandul. Fakta penting biar nggak ilusi. Ada juga negara, nggak sepenuhnya sekuler tapi tegas. Contoh, beberapa negara Timur Tengah. Artinya, ketegasan negara lebih penting dari label ideologi. Namun, sekularisme jalan paling stabil and minim konflik non-sekuler, butuh pemimpin super kuat and disiplin tinggi. Konoha punya yang mana? Nah, kesimpulan jujur, tanpa basa-basi. Gua rangkum satu paragraf. Open quote, negara sekuler mudah menertibkan Toa karena negara tidak tersandera iman. Sekularisme dibenci di Konoha karena dianggap mengancam identitas dan kekuasaan simbolik. Konoha sulit maju bukan karena agama, tapi karena negara takut tegas. Toa hanyalah cermin, yang terlihat ribut, yang sebenarnya rapuh adalah negara. Close quote. Kalau lo mau, kita bisa lanjut ke, apakah Pancasila sebenarnya cukup sekuler? Bedah mitos, negara, agama versus negara maju? Wow. Atau simulasi jujur? Apa yang akan terjadi kalau Konoha benar-benar tegas? Apakah Pancasila sebenarnya cukup sekuler? Kemudian, kalau saya perhatikan itu ya, kenapa negara Muslim biasanya tidak cocok dengan demokrasi? Lebih cocok dengan kerajaan ataupun negara dinasti. Kenapa? Apa alasannya? Kemudian, kenapa negara Muslim itu susah menjadi negara sekuler? Apa alasannya? Kemudian, apakah Konoha ini sebenarnya sudah salah dasar dari awal? Tolong jelaskan secara jujur. Gue jawab jujur, tenang, dan tanpa nyari aman, tapi Oke. tetap fair. Ini Oke. bukan nyerang agama, ini beda struktur sejarah dan politiknya. Apakah Pancasila sebenarnya cukup sekuler? Jawaban jujurnya, ya, cukup sekuler, tapi sekularisme setengah matang. Kenapa gue bilang begitu? Secara prinsip, negara bukan negara agama. Tidak ada agama resmi negara. Hukum bukan hukum kitab. Semua warga secara teori setara. Oke. Itu ciri sekuler secara struktural. Tapi secara praktik, negara ikut campur urusan agama. Ada kementerian agama, negara ikut mengatur tafsir dan simbol. Moral publik sering ditarik ke agama tertentu. Ini bukan sekularisme murni, tapi, open quote, sekularisme kompromistis, atau sekuler rasa rukun. Kesimpulan jujur, Pancasila itu cukup sekuler untuk maju, tapi kurang tegas untuk tertib. Makanya urusan kayak Toa jadi ribet. Kenapa banyak negara muslim tidak cocok dengan demokrasi? Ini bagian sensitif. Gue jawab tanpa generalisasi kasar. Penting, bukan Islamnya yang anti-demokrasi. Yang bermasalah adalah sejarah politik negara-negara muslim modern. Faktor-faktornya, 1. Warisan kekuasaan di banyak wilayah muslim. Kekuasaan historis, khalifah, sultan, raja. Legitimasi datang dari garis keturunan, restu agama, stabilitas, bukan partisipasi. Demokrasi, partisipasi rakyat, itu barang baru, bukan hasil evolusi internal. 2. Tidak ada pemisahan agama negara dalam sejarah klasik. Di Eropa, gereja versus negara, konflik, pemisahan. Di dunia muslim klasik, agama plus hukum, negara menyatu. Ulama bukan oposisi negara, tapi mitra. Akibatnya, open quote, tidak pernah ada trauma yang memaksa sekularisasi, close quote. 3. Demokrasi datang lewat kolonialisme. Ini krusial. Di banyak negara muslim, demokrasi diperkenalkan oleh penjajah, dipersepsikan sebagai sistem asing alat kontrol barat. Maka muncul reaksi. Open quote, kalau barat bawa demokrasi, kita lawan dengan identitas agama, close quote. Kenapa negara muslim lebih nyaman dengan kerajaan dinasti? Karena struktur sosialnya cocok. Alasan jujurnya, masyarakatnya hierarkis. Loyalitas ke keluarga, suku, mazhab. Demokrasi butuh individu otonom, kepercayaan institusi, hukum di atas figur kerajaan dinasti. Stabil jelas siapa pemimpin agama bisa jadi legitimasi. Demokrasi.
ribut, konflik terbuka, tafsir agama bisa berantem. Wow. Makanya banyak negara muslim lebih stabil sebagai monarki, tapi tidak selalu adil. Kenapa negara muslim susah jadi sekuler? Jawaban jujurnya kombinasi 4 hal. 1. Agama, identitas, bukan sekadar iman. Di banyak negara muslim, agama budaya, agama politik, agama tak perlawanan. Sekularisme dianggap open quote, menghapus jati diri, close quote. 2. Takut kehilangan legitimasi moral. Kalau negara sekuler, negara tak bisa pakai agama buat legitimasi. Penguasa harus legit karena kinerja. Ini berbahaya buat elit. 3. Ketakutan akan kekacauan moral. Ada ketakutan, open quote, kalau sekuler masyarakat rusak, close quote. Padahal, sekuler bebas tanpa aturan. Sekuler aturan netral. Tapi ketakutan ini emosional, bukan empiris. Tanpa, ulama dan negara tidak pernah benar-benar dipisah. Berbeda dengan gereja di Eropa, ulama tidak pernah dikalahkan negara. Maka tidak ada momen reformasi struktural. Apakah ini salah dari awal? Jawaban paling jujur bukan salah, tapi tidak selesai. Negara-negara muslim modern melompat dari kerajaan negara modern. Tanpa fase, pencerahan, konflik agama negara, konsensus sekuler. Ibaratnya, open quote, bangunan modern di atas fondasi feodal. Close quote, bisa berdiri, tapi gampang retak. Lalu Konoha gimana? Konoha itu kasus unik. Mayoritas muslim, tapi tidak berbasis hukum agama, Pancasila sebenarnya solusi cerdas. Masalahnya, negara tidak konsisten menegakkan posisinya sendiri. Bukan Pancasila yang gagal. Yang gagal, keberanian negara menjalankannya secara utuh. Kesimpulan telanjang, gue rangkum jujur. Open quote, Pancasila cukup sekuler, tapi terlalu kompromistis. Negara muslim sulit demokratis bukan karena Islam, tapi karena sejarah kekuasaan. Sekularisme ditolak karena dianggap ancaman identitas dan kekuasaan. Masalahnya bukan salah dasar, tapi fondasi yang tidak pernah dirapikan. Close quote. Kalau lo mau, kita bisa lanjut ke, apakah Islam dan sekularisme sebenarnya kompatibel? Kenapa Turki sempat berhasil lalu mundur? Atau simulasi, apa yang harus diubah tanpa ganti ideologi negara? Kenapa negara mayoritas muslim itu susah jadi negara sekuler? Kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara mayoritas Kristen, lebih mudah sekuler. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bersumber daripada ajaran agama itu sendiri atau tidak? Kemudian, kenapa Turki sempat berhasil lalu mundur sekarang ini? Apa alasannya? Tolong jawab dengan jujur. Kemudian, apakah dengan menjadi negara sekularisme itu kita lebih mudah banget untuk menertibkan suara Toa? Pertanyaannya tajam, dan lo minta jujur. Jadi gue jawab tanpa tedeng aling-aling, tapi tetap adil. Kenapa negara mayoritas muslim cenderung susah jadi negara sekuler? Jawaban jujurnya, ini lebih karena sejarah dan struktur kekuasaan, bukan semata-mata iman personal. Tapi memang ajaran dan sejarah politik Islam klasik memberi efek tertentu. Kita bedah pelan. Faktor utama, bukan tunggal. A. Agama dan negara tidak pernah benar-benar dipisah secara historis. Dalam sejarah Islam klasik, Nabi, pemimpin spiritual dan politik, Khalifah, pemimpin agama dan negara, Syariah, hukum moral dan hukum publik. Artinya, open quote, negara dan agama lahir dalam satu rahim yang sama, close quote. Berbeda dengan Kristen. B. Di dunia Kristen ada konflik keras gereja versus negara. Di Eropa, gereja pernah sangat berkuasa. Negara dan ilmuwan ditekan, terjadi konflik berdarah berabad-abad. Akhirnya muncul kesimpulan pahit, open quote, kalau negara campur agama, semua hancur, close quote. Sekularisme lahir sebagai reaksi trauma. Di dunia muslim, tidak pernah ada konflik agama negara sebesar itu. Ulama dan penguasa sering kompromi. Jadi tidak ada dorongan historis kuat untuk memisahkan. C. Agama ialah identitas politik, bukan cuma iman. Di banyak negara muslim, agama identitas nasional. Agama adalah simbol perlawanan kolonial. Agama alat legitimasi kekuasaan. Sekularisme terasa seperti, open quote, menghapus jati diri dan sejarah, close quote. Ini soal emosi kolektif, bukan dalil. Apakah ini bersumber dari ajaran agama itu sendiri? Jawaban paling jujur dan paling fair, sebagian iya, sebagian tidak. Iya, ada pengaruh ajaran. Islam punya konsep hukum publik, fiqh, hudud, desba. Agama mengatur urusan sosial, bukan hanya spiritual. Sulit memprivatisasi agama sepenuhnya. Tapi bukan berarti Islam anti-sekuler, karena tidak ada satu model negara baku dalam Al-Quran. Banyak tafsir politik Islam, banyak negara mayoritas muslim bisa hidup dengan hukum sipil. Yang bikin susah adalah klaim agama harus jadi hukum negara, bukan agamanya itu sendiri. Kenapa negara mayoritas Kristen lebih mudah sekuler? Karena kekristenan, terutama Protestan, menekankan iman personal, tidak punya sistem hukum publik yang rinci. Ada kalimat terkenal, open quote, berikan pada kaisar apa yang milik kaisar, close quote. Jadi pemisahan, iman, hukum, negara, lebih mudah diterima secara teologis dan historis. Kenapa Turki sempat berhasil lalu mundur? Ini contoh paling penting. Kenapa dulu berhasil?
Di era Ataturk, sekularisme dipaksakan dari atas. Militer jadi penjaga ideologi sekuler. Agama ditekan dari ruang publik. Negara kuat, masyarakat belum tentu siap. Kenapa sekarang mundur? Karena sekularisme dipaksakan, bukan disepakati. 2. Agama ditekan muncul dendam sosial. 3. Demokrasi membuka pintu bagi politik identitas. 4. Erdogan memanfaatkan luka lama, identitas agama, sentimen anti-elit. Akhirnya, open quote. Sekularisme runtuh bukan karena salah ide, tapi karena tidak punya akar sosial yang kuat. Close quote. Apakah sekularisme bikin penertiban toa jauh lebih mudah? Jawaban jujur, iya, jauh lebih mudah. Tapi bukan sulap. Sekularisme memberi legitimasi hukum, framing netral, jarak aman dari simbol iman. Negara bisa bilang, open quote, ini bukan soal ibadah, ini soal kebisingan. Close quote. Tanpa sekularisme, setiap kebijakan ditarik ke isu iman, aparat takut, konflik gampang meledak. Jadi sekularisme bukan solusi instan, tapi memotong 70% drama. Kesimpulan paling telanjang. Gue rangkum jujur. Open quote, negara mayoritas muslim sulit sekuler karena sejarah agama dan negara menyatu. Negara mayoritas Kristen lebih mudah sekuler karena trauma konflik gereja negara. Ini bukan semata salah ajaran, tapi hasil sejarah panjang. Turki gagal karena sekularisme dipaksakan, bukan dibudayakan. Dan iya, negara yang sekuler jauh lebih mudah menertibkan suara toa. Close quote. Kalau lo mau, kita bisa lanjut ke, apakah Islam bisa hidup sehat dalam negara sekuler? Apakah Pancasila sebenarnya jalan tengah terbaik? Atau simulasi jujur, apa yang harus diubah tanpa bikin negara pecah? Tinggal bilang. Wow. Kalau Konoha itu menjadi negara sekuler, kemungkinan majunya itu berapa persen ya simulasinya? Kalau misalnya tetap seperti ini, apakah maju atau tidak? Kalau misalnya jadi negara sekuler, berapa persen kemungkinan majunya? Kemudian, lu bilang tadi, kalau misalnya suatu negara atau Konoha itu menjadi negara sekuler, maka 70% drama akan dipotong ya. Artinya, tidak akan ada yang namanya bawa-bawa agama kalau penertiban toa. Kemudian, apakah kalau seperti ini terus dibiarkan maka Konoha tidak akan menjadi negara maju? Atau gimana caranya supaya Konoha menjadi negara maju dan penertiban toa tanpa terjadi konflik dan tanpa terjadi ada embel-embel terjolimi agama tertentu? Gue jawab jujur tapi waras ya. Ini simulasi rasional, bukan janji politik, bukan angka sakti. Kalau Konoha jadi negara sekuler, peluang majunya berapa persen? Jawaban jujur, sekularisme naikkan peluang tapi bukan penentu tunggal. Kalau gue bikin simulasi kasar tapi masuk akal, kondisi sekarang seperti ini terus. Peluang jadi negara maju stabil, 30-40%. Kenapa? Aturan ada tapi sering mandul. Konflik simbolik menguras energi, kebijakan gampang disandera sentimen, fokus kebijakan sering lari ke isu identitas. Bisa maju sebagian, tapi lambat, timpang, dan ribut. Kalau Konoha jadi negara sekuler, secara praktik bukan cuma label. Peluang naik ke 60-70%. Wow. Karena hukum lebih konsisten, negara lebih berani tegas, konflik identitas berkurang drastis. Energi negara pindah ke pendidikan, industri, riset, catatan penting. Sekuler otomatis maju. Tapi tanpa sekularisme yang jelas, peluang mentok lebih cepat. Soal 70% drama terpotong. Ini maksudnya apa? Ini bukan angka asal ngomong. Yang terpotong itu framing anti-agama, tuduhan zolim, tekanan moral simbolik, politisasi iman. Kalau negara bisa bilang dengan tenang, open quote, kami netral. Ini murni soal aturan publik. Close quote. 70% konflik mati di framing sebelum turun ke jalan. Sisa 30%. Konflik kepentingan, protes wajar, perdebatan kebijakan. Apakah kalau kondisi sekarang dibiarkan, Konoha tidak akan maju? Jawaban jujur dan pahit. Masih bisa maju, tapi kecil kemungkinan jadi negara maju penuh. Yang mungkin terjadi, ekonomi tumbuh, tapi tidak disiplin. Infrastruktur ada, tapi hukum rapuh. Pendidikan naik, tapi sains disandera moral. Negara kuat ke bawah, lemah ke simbol. Hasilnya, open quote, negara menengah permanen, middle income trap versi politik dan budaya. Close quote. Apakah sekularisme bikin penertiban toa hampir tanpa drama? Jawaban jujur, iya, jauh lebih gampang. Bukan karena orang tiba-tiba berubah, tapi karena negara punya posisi jelas. Negara bisa bilang, bukan melarang ibadah, bukan mengatur isi, hanya mengatur ruang publik. Dan yang penting, berlaku ke semua. Begitu itu konsisten. Narasi agama ditindas, kehilangan bahan bakar. Elit agama moderat berani bicara, aparat punya tameng hukum. Tapi Konoha kayaknya nggak bakal tiba-tiba jadi sekuler total. Ini kenyataan politik. Jadi pertanyaan pentingnya, apa jalan realistisnya? Jalan paling mungkin, sekular fungsional, bukan ganti ideologi. Ini kuncinya. 5 langkah konkret tanpa ubah dasar negara. Negara berhenti pakai bahasa agama dalam kebijakan publik, pakai bahasa hukum, kesehatan, sains, aturan kebisingan satu pintu, satu standar masjid, gereja, konser, hajatan, semua kena. Tokoh agama jadi mitra, bukan tameng. Negara tetap penentu akhir. Penegakan konsisten, kecil tapi rutin, bukan besar tapi musiman.
Pendidikan publik, beda iman no beda hak, ini investasi jangka panjang. Ini bisa dilakukan tanpa menyebut kata sekularisme, tapi praktiknya sekuler banget. Kesimpulan jujur, tanpa ilusi. Gua rangkum satu paragraf. Open quote, kalau Konoha jadi negara sekuler secara praktik, peluang majunya naik signifikan. Kalau dibiarkan seperti sekarang, Konoha masih bisa tumbuh, tapi sulit matang. Sekularisme bukan tujuan ideologis, tapi alat manajemen konflik. Toa hanyalah contoh kecil dari masalah besar. Negara yang ragu berdiri netral. Dan negara maju itu bukan yang paling religius atau paling sekuler, tapi paling konsisten menegakkan aturan. Close quote. Kalau lo mau, kita bisa lanjut ke simulasi 10 tahun ke depan dengan 3 skenario, bedah negara yang mirip Konoha, tapi berhasil. Atau ngerangkum ini jadi argumen singkat, tapi tajam. Oke, sekian video ini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya guys ya. Marahlah sama Mbak Ea-nya. Karena saya cuma menanya ya. Dan ini juga diskusi akademik ya. Bukan diskusi lintas iman. Tapi diskusi akademik. Mewakili Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang, kami sudah melakukan komunikasi dengan lembaga Baik MUI dan juga Ketua Yayasan Pak Haji Khusus Anwar Usman, dan untuk aktivitas pembangunan itu dihentikan sambil memproses segala perizinan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi berita-berita yang tersebar lain bahwa wali kota menolak dan selainnya itu hoax ya. Jadi ini dihentikan untuk mengurus perizinan. Oleh sebab itu, mewakili pemerintah kami menyampaikan terima kasih untuk warga masyarakat, Pak RT, warga masyarakat sini, juga tokoh masyarakat dan teman-teman dari Gereja Meong. Terima kasih banyak untuk kepedulian kebersamaan kita, dan kami minta untuk mari kita jaga kondusivitas di sekitar tempat ini. Kami juga sudah bertemu secara langsung dengan Ketua Yayasan dan Panitia Pembangunan, dan pada prinsipnya mereka juga bersedia untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di lokasi ini. Oleh sebab itu, atas pernyataan dari Ketua Yayasan dan Ketua Panitia Pembangunan, mohon dukungan dari Pak RT, warga masyarakat untuk membantu pemerintah agar supaya seandainya ada aktivitas pembangunan jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Silakan komunikasi dengan pemerintah, ada RT, ada RW, ada lurah, atau bisa langsung kontak ke saya. Nomor handphone saya 08123
9855 658. Jadi bisa langsung komunikasi dengan saya selaku Sekretaris Daerah Papua. Jadi kehadiran kami hari ini tujuannya untuk menyelesaikan segala persoalan, segala polemik yang terjadi beberapa hari ini. Dan sekali lagi kami pastikan bahwa pembangunan di rencana lokasi pembangunan masjid ini dihentikan sambil mengurus segala proses perizinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi silakan melakukan proses perizinan lewat persetujuan warga, kemudian dari Kementerian Agama dan FKUB. Dan ini pernyataan yang sama kalau Bapak Ibu juga membaca pernyataan dari Ketua MUI, bahwa Pak Ketua MUI Kota juga meminta untuk pembangunan masjid ini dihentikan. Jadi ini keterangan pers kami dari pemerintah mewakili Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Saya rasa mungkin ini saja. Sekali lagi Pak Ketua RW dan tokoh masyarakat yang ada, mari kita jaga kondusivitas di wilayah kita masing-masing supaya jangan ada tindakan anarkis. Jadi ini yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kepedulian kita semua yang hadir pada pagi hari ini untuk menjaga kita demi pembangunan di kota ini yang lebih baik dan lebih nyaman bagi warga yang mendiami. Mungkin ini saja. Dan untuk seluruh jajaran pemerintah, ini pernyataan pers saya selaku Sekda. Tidak ada lagi pernyataan lain setelah saya memintakan pernyataan pers secara lengkap pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Wali Kota Kupang tolak keras pembangunan masjid di Liliba, dinilai tidak rasional. Nah, menurut wali kota ini teman-teman, mereka meminta izin membangun masjid, padahal 500 meter dari situ ada masjid, ya. Terus yang mau dibangun itu, padahal di situ cuma 4 kakak katanya. Nah, kalian bisa baca teman-teman. Siap. Itu hanya diingatkan melalui grup warga untuk supaya kalau bisa panitia itu dia menyiapkan segala macam persyaratan untuk setelah ada itu langsung terang di situ. Oh, ini sudah siap. Jadi Siap. Jadi ini artinya bikin pernyataan resmi untuk dihentikan. Karena sudah komunikasi dengan Pak Haji ya. Dan dari Ketua MUI Kota juga sudah bikin statement, mungkin sudah baca bahwa segala aktivitas pembangunan dihentikan sambil diurus dari ini. Itu tolong Pak Lurah, Pak Ketua RW, tokoh masyarakat ya. Jeffrey, karena itu ketong ini seperti itu karena wali kota ini kemarin yang ketong pertemuan itu menjanjikan dengan apa dulu dengan OPP apa segala akan pasang utang. Jadi Bahwa itu tersendiri ya, Tuan Udes. bertindak yang lebih baik. Soal memasang pelanggan segala macam. Kami yang saya. Ya saya geser. Atau sudah bisa ini ya. Waktu audiens Pak Wali Kota mengatakan bahwa akan datang segala sendiri. Bukan nanti dibicarakan lagi. Begitu, Pak. Ya, kemudian yang dari Sekda, informasi yang kami dapat sesuai dengan pernyataan dari teman-teman pihak pemerintah itu yang berkolaborasi dengan Ketua MUI kemarin itu ada meminta satu kegiatan untuk pemerataan atau sejenisnya di lokasi iya Masih rata. Iya. Jadi harapan kami Bapak kami jangan pernah ada apapun. Karena begini, izin Bapak, setelah kejadian pernyataan kemarin itu, kemarin sore itu masih ada aktivitas. Bahkan minta maaf, kemungkinan besar kami tidak bermaksud untuk mencari sampai yang detail sampai ke dalam itu. Rupa-rupanya seperti ada orang yang baru keluar beribadah. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya itu memang harapan kami masyarakat itu kehadiran Bapak hari ini itu untuk memastikan jangan memberi kami abu-abu lagi gitu. Memastikan bahwa tidak ada aktivitas apapun. Siap. Jadi artinya kan tadi dari sini pernyataan segala aktivitas di area lokasi ini kan dihentikan. Kan gitu, bukan saja pembangunan, aktivitas apa saja dihentikan dulu sambil memproses dari
Oh, berarti perizinannya masih bisa diproses. Padahal masyarakat kalau tidak ada izin dari masyarakat kan pasti tidak ada izin lebih lanjut toh kan gitu. sampai izin seberapa tahun? Jadi harapan kami Bapak yang pasti saja, karena sebelum Bapak hadir ke sini itu sudah ada kegiatan, ada teguran. Jadi saya rasa sudah memenuhi syarat bahwa memang kegiatan ini tidak ada lagi untuk prosesnya, begitu sudah dihentikan. Dan sudah diteguran, pembangunan sudah dihentikan, kemudian secara administrasi juga sudah tidak memenuhi syarat. Ya saya rasa tidak ada kata proses lagi ke depannya. Tidak seperti nego-nego begitu. kan ini ada, harusnya bongkar. Tadi ada datang mau pasang plan gimana, terus plan gimana gitu. Karena Janjikan ketika audiens itu yang dikatakan oleh Pak Wali Kota seperti itu. Hari Senin makanya kita warga orang tua ada di sini untuk datang menyaksikan Bapak pemasangan pelang. Nanti itu yang dikatakan oleh Pak Wali Kota saat audiens. Bukan kita mengada-ngada. Saya, Mama Nona, dan beberapa orang tua hadir waktu itu 18 orang warga. Kalau sudah ditempati berarti ini hanya janji doang. Karena dong membangun terus bikin kegiatan terus akan diam-diam 3 tahun dong bikin karena pada prinsipnya sama kami masyarakat sama Pak Sekda bilang juga tadi kami maunya rukun-rukun saja. Tapi kalau ya mungkin minta maaf kalau dalam tanda kutip bilang bau umpan tuh siapa pun tahu mungkin kondisi juga tidak enak ini jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kita sebetulnya menjalankan bentuk toleransi yang ada selama ini di kota kita sebagai salah satu kota yang paling toleran, sehingga ketika ada yayasan di situ membangun masjid, pada rasanya kami dukung, tapi harus memenuhi syarat. Kenapa kita tekankan di situ? Karena dia di situ bangunnya institusi sosial, bukan rumah tinggal. Kalau rumah tinggal kita tidak peduli. Kalau bangun institusi sosial seperti masjid atau gereja kan efek ke masyarakat sekitarnya kan cukup luas nih. Jadi harus ada izinnya. Kalau tidak ada izin nanti kan mau parkiran ini kan intinya cuma itu. Jadi gedungnya ada sekarang sementara dilaksanakan sudah 2 kali ditegur oleh PU peringatan tetap bekerja karena malam-malam katanya. Begitu. Jadi kalau siang-siang dong pergi kerja sini hilang gitu. Nah ini kita minta pemerintah dalam hal ini wali kota dengan jajarannya untuk ini dihentikan sampai izinnya beres baru lanjutkan. Bahwa ininya bahwa maka kami minta penuhi syaratnya aja. Silakan dibayarkan Jadi kita hanya minta persyaratan, tapi kalau persyaratan itu juga dorong cuma 4 kakak, sedangkan itu harus 90, 60 ini. Jadi sangat jauh sekali jumlahnya itu. Sedikit jadi itu sudah bisa untuk ini. Jadi memang kami dari 3 kelurahan, warga 3 kelurahan, kelurahan Liliba, kelurahan Penfui, dan kelurahan Waisapa Selatan. Jadi pada prinsipnya kami warga Kota Kupang yang sangat mendambakan supaya kondisi toleransi di Kota Kupang tetap kondusif. Dan terkait masalah yang kami sampaikan ke Pak Wali tadi, itu kami bukan intoleran. Ya, kami sangat welcome terhadap saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Silakan datang kita membangun sama-sama kota kasih ini. Tetapi tentunya kita semua diatur oleh aturan. Jadi apapun yang kita lakukan di kota ini itu harus sesuai aturan, baik individu maupun kelompok. Nah terkait masjid ini ternyata belum memenuhi syarat itu. Dari aturan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 itu syaratnya adalah itu pembangunan rumah ibadah itu harus didukung oleh minimal 90 orang yang
pengguna di situ, dan didukung tambah dengan 60 orang warga yang bukan pengguna. Nah ini ternyata di situ baru 4 KK. 4 KK kalau kita kalikan dengan 3 orang per rumah, 4 KK berarti baru 12 orang gitu. Jadi tapi pembangunannya sudah terus berlanjut itu. Walaupun sudah dapat izin dari dinas PUPR, sudah dapat teguran 2 kali, tapi mereka terus melanjutkan itu pembangunan. Nah ini yang merasakan kami. Oleh karena itu kami datang ke Pak Wali, kami minta supaya Pak Wali dengan segala kebijakan yang ada tolong supaya kegiatan itu segera dihentikan. Gitu. Mau minta penegasan dari pihak masjid saja, karena ada isu-isu yang beredar di luar bahwa wali kota menolak keras pembangunan masjid. Jadi kira-kira apakah dari masjid sudah membangun mediasi dan memang benar seperti itu, ataukah alasan lain seperti surat menyurat dan lain-lain? Pak Wali Kota tidak pernah menolak. Beliau menyampaikan dengan tegas, silakan berproses sesuai dengan aturan. Karena itu hari itu, malam itu juga beliau langsung telepon berdua. Besok bawa dokumen. Ya kan saya, tapi setelah beliau telepon, saya sampaikan beliau tidak pernah kami bawa dokumen ke sana selama ini, beliau tidak pernah. Kelurahan Liliba. Jadi warga tadi ada mengadu soal ada pembangunan rumah ibadah yang dokumennya belum lengkap. Kan? Jadi saya minta untuk nanti dicek kembali dokumennya semua. Kalau memang belum lengkap, harus berhenti sementara untuk melengkapi dulu dokumennya. Kan itu aturan kan, bukan soal saya ini terlalu kecil. Kita bersandar pada hukum. Aturan adalah panglima tertinggi. Jadi kita harus ikuti mekanismenya. Membangun rumah ibadah kan harus ada izin FKUB, Kemenak, rekomendasi dari Kemenak. Jadi itu semua dipenuhi dulu. Sementara itu belum dipenuhi, harus dihentikan dulu. Gitu. Jadi tadi Bapak dan Mama itu tidak ada ini kok, bukan ribut. Bapak Ibu tuh minta untuk coba Pak Wali lihat aturannya, apakah sudah ada belum dokumen-dokumen itu. Jadi tadi saya sudah jawab, nanti setelah ini kita cek dokumennya semua. Kalau memang belum ada ya kita stop. Kalau ada lengkap semua ya boleh. Tapi yang kita lihat dulu ada atau tidak dokumennya. Gitu.